Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kisah kehidupan, channel yang akan memberikan cerita-cerita kehidupan yang terjadi di kehidupan kita, yang mungkin agak sedikit mengandung cerita misteri ataupun hal-hal yang aneh, tapi ini adalah cerita nyata teman-teman, bukan rekayasa dari pengalaman teman-teman saya ataupun saya pribadi. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi. Ini ceritanya teman-teman. Ini adalah salah satu kisah yang saya alami, bukan rekayasa. Ini saya cerita sambil di jalan mau menuju ke pantai. Ini sambil saya bercerita sambil jalan. Ini teman-teman, kisah ini saya alami tahun 1995, tepatnya sekitar umur 15 tahun. Nah, itu saya tinggal di salah satu desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, ini jadi di desa kami ada beberapa tukang servis elektronik. Nah, ini salah satunya di gang tempat saya tinggal. Nah, sebut saja namanya Bapak Edi. Ini bukan nama sebenarnya, namanya saya samarkan teman-teman. Bapak Edi ini termasuk orang yang jenius ataupun pintar, dan banyak customernya yang puas dengan pekerjaannya, dan juga pekerjaannya, layanannya juga bagus, dan banyak pelanggannya. Itu kalau orang dagang itu jualannya laris. Nah, ini teman-teman, suatu malam sehabis maghrib, setelah selesai mengaji, kami ini, saya dan teman-teman saya, seumuran saya, itu bermain bersama ya. Tahun 95 belum ada HP Android, adanya paling televisi. Jadi kami masih bermain bersama, permainan tradisional, baik permainan berlari-lari ataupun peta umpet, itu masih kita mainkan. Belum seperti sekarang banyak yang bermain dengan game-game. Nah, itu jadi gini teman-teman, pada saat kami mau memulai permainan, kami melihat benda seperti bola api. Benda itu melayang di atas atap rumah Pak Edi. Warna benda itu seperti bola api, warnanya hijau kemerahan, itu melayang dan jatuh ke atas atap rumah Bapak Edi. Kami tidak tahu benda apa itu. Kalau misalnya itu balon udara yang ada apinya, itu pasti ukuran apinya kecil, nggak sebesar bola. Kalau misalnya meteor, itu kalau jatuh di atas genteng pasti rumahnya hancur. Dan kalau misalnya itu balon api, kalau tertinggal di atap rumah, pasti kan akan terjadi kebakaran. Tapi rumah Pak Edi itu nggak apa-apa, nggak terjadi kebakaran, nggak hancur, tetap aman-aman aja. Kira-kira benda apa itu teman-teman? Silahkan teman-teman kalau tahu, silahkan komen di kolom komentar benda apakah itu. Kami juga nggak tahu sampai saat ini juga ya, seperti itu aja yang saya tahu, benda seperti itu, nggak tahu itu apa. Dan suatu hari atau besoknya, saya disuruh kakak saya itu untuk membetulkan tape recorder yang rusak ke rumah Pak Edi. Tapi sebelum ke rumah Pak Edi, saya ketemu teman bermain. Pada saat melihat bola api itu, kata teman saya, emang kamu belum tahu, setelah kita melihat bola api itu, besoknya Pak Edi jatuh sakit. Nah, itu, dan sakitnya parah sampai nggak bisa
lagi bekerja seperti biasa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Pak Edi masih belum sembuh. Sampai setahunan lah itu baru sembuh gitu. Tapi setelah sembuh masih belum bisa bekerja seperti biasa karena fisiknya juga masih lemah. Dan saya bersama teman saya yang termasuk tetangganya itu memberanikan diri untuk bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi sampai Bapak Edi sudah tidak mau lagi menjadi tukang servis elektronik itu. Nah, ini alasannya katanya setelah sakit itu jadi lupa, tidak bisa membetulkan barang elektronik lagi, ataupun sudah nggak bisa itu. Tapi misalnya kalau lupa kan amnesia dan Pak Edi itu nggak amnesia, itu mungkin saja ada rasa takut atau akan kejadian yang seperti itu teman-teman. Sedikit cerita yang pernah saya alami. Kalau teman-teman tahu benda apa itu bisa komen di bawah, yang bagi yang pernah mengalami atau pernah melihat seperti itu silahkan komen. Kalau menurut orang-orang ataupun tetangga-tetangga yang mengerti hal-hal seperti itu, katanya itu adalah kiriman ataupun bisa disebut santet ataupun teluh, ya semacam itulah. Ada juga yang bilang itu banaspati, ada juga yang bilang itu paling ake yang terbang gitu, macam-macam lah. Orang-orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya teman-teman ngerti ataupun apakah itu, silahkan tolong tulis komentarnya, benda apakah itu. Saya masih penasaran dari dulu, masih kecil sampai sudah sekarang sudah dewasa, belum tahu itu apa. Dan saya kira untuk cerita kali ini cukup, mungkin bisa disambung dengan cerita-cerita yang lain, di cerita-cerita yang berbeda. Ini kebetulan saya sudah sampai di tempat tujuan. Ini saya mau ke pantai teman-teman, mau menikmati keramaian pantai. Ini sudah sampai, itu banyak orang-orang yang berkunjung ke pantai ini karena masih suasana lebaran. Ini pantainya ramai, dan tentunya teman-teman yang mau ke pantai juga silahkan. Saya mau menikmati keindahan pantai sambil istirahat. Untuk teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Like dan komennya saya tunggu. Sampai jumpa di cerita-cerita ataupun video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.